persamaan satu variabel dulu ya. Selanjutnya, yang pertama kita akan mempelajari pengertiannya. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama ada kalimat X dikurang 3 sama dengan 5. Lalu ada P ditambah 4 sama dengan 8. Kedua kalimat ini merupakan kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung sama dengan. Kalimat-kalimat seperti ini disebut dengan persamaan karena mereka menggunakan tanda hubung sama dengan. Persamaan-persamaan ini, kita sebut persamaan langsung, mempunyai satu variabel peubah yaitu X dan P. Masing-masing mempunyai satu variabel, maka itu disebut dengan persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel ini mempunyai bentuk umum yaitu AX ditambah B sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan linier satu variabel. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat dari persamaan linier satu variabel ini. Nah, kita misalkan A sama dengan B adalah persamaan linier dengan variabel X dan C adalah konstanta bukan 0. Maka persamaan A sama dengan B ekuivalen dengan persamaan-persamaan berikut. Ada 4 sifatnya, yaitu yang pertama A ditambah C sama dengan B ditambah C. Karena A dan B sama, kita bisa menambahkan C di kedua ruas ini agar nilainya sama. Yang kedua ada A min C sama dengan B min C. A sama dengan B tadi kan adalah persamaan linier, sedangkan C adalah konstanta. Kedua, ruas ini bernilai sama jika dikurangkan dengan C. Selanjutnya adalah A dikali C sama dengan B dikali C. Dan yang terakhir sifatnya adalah A dibagi C sama dengan B dibagi C dengan syarat C tidak boleh 0. Curious. Penyelesaian dan bukan penyelesaian. I'm the exact same person that you reeled in. Misalkan suatu persamaan X ditambah 3 sama dengan 7 dengan variabel X adalah 2, 3, dan 4. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita pilih pengganti X. Maksudnya adalah X ini, X tambah 3 sama dengan 7. X kita ganti dengan 2, X kita ganti dengan 3, dan X juga kita ganti dengan 4. Kita akan melihat apakah hasilnya setelah kita ganti sama dengan 7 atau tidak. Yang hasilnya sama dengan 7, maka X merupakan penyelesaian. Kita coba satu-satu ya. X tambah 2 sama dengan, maka 2 ditambah 3 sama dengan 7. Apakah benar? 2 tambah 3 sama dengan 7? Tentu tidak ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Tidak, bukan 7. Maka pernyataan salah. X sama dengan 2 bukan merupakan penyelesaian dari persamaan. Selanjutnya ada X sama dengan 3. Maka kita tambahkan 3 tambah 3 sama dengan 7. Apakah benar 3 tambah 3 sama dengan 7? Tentu tidak. Karena 3 tambah 3 sama dengan 6, bukan 7. Maka X sama dengan 3 bukan juga penyelesaian dari persamaan. Selanjutnya ada yang terakhir adalah X sama dengan 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Dan pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Nah, cara yang kita gunakan ini merupakan cara substitusi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyelesaian persamaan linier satu variabel. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengurangan dan penjumlahan dulu. Contoh, tentukan penyelesaian dari X dikurang 5 sama dengan 8. Kita akan menggunakan penyelesaian yang seperti ini ya, bukan dengan cara substitusi tadi. Cara substitusi itu bisa digunakan jika X-nya sudah diketahui dari awal seperti tadi kan, seperti ini tadi.
belum diketahui sama sekali. Maka kita akan menggunakan operasi aljabar. Penyelesaian X dikurang 5 sama dengan 8. Kita tambahkan 5 di masing-masing ruas. Menjadi seperti ini. X dikurang 5 ditambah 5 sama dengan 8 ditambah 5. Ingat, kedua ruas harus sama. Jika kiri ditambahkan dengan 5, kanan juga harus ditambahkan dengan 5. Maka min 5 tambah 5 sama dengan 0, maka sisanya X. 8 tambah 5 sama dengan 13. Jadi penyelesaian persamaan X dikurang 5 sama dengan 8 adalah 13. Contoh kedua ada selesaikan persamaan 4X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 7. Penyelesaian 4X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 7. Ada 2X di masing-masing ruas. Yang pertama, kita selesaikan dulu yang konstanta. Konstanta itu adalah angka yang tidak memiliki variabel seperti ini. Lihat, ini adalah di sini konstantanya adalah min 3 dan plus 7. Pertama, kita tambahkan kedua ruas dengan plus 3 dengan 3. Ingat, jika ingin menambahkan satu ruas, maka ruas yang lain juga harus ditambahkan agar seimbang dan persamaan tidak berubah. Seperti 4X minus 3 ditambah 3 sama dengan 3X ditambah 7 plus 7. Jadi 4X min 3 tambah 3 0. Tinggal 4X, 3X turun 7 tambah 3 sama dengan 10. Untuk memindahkan 3X ini agar dia hanya di satu ruas, kita kurangi kedua ruas dengan 3X. Seperti ini. 4X dikurang 3X sama dengan 3X min 3X tambah 10. 4X kurang 3X, 4 dikurang 3, 1. Berarti tinggal 1X. 1X bisa kita tulis dengan X. Tambah 3X min 3X tambah 10. Jadi X sama dengan 10. Selanjutnya kita akan mempelajari penyelesaian bersama linear satu variabel yang dengan perkalian dan pembagian. Contoh, tentukan penyelesaian dari 3 per 5A sama dengan 6. Kita tulis dulu 3 per 5A sama dengan 6. Untuk menyelesaikannya, kita bisa pertama kita kalikan 5 pada masing-masing ruas. 3 per 5 dikali 5 sama dengan 3, karena 5-nya bisa kita coret jadi 3A. 6 kali 5 sama dengan 30. Untuk mencari A, kita bagi kedua ruas dengan 3 agar bisa didapat A sama dengan 10, karena 30 bagi 3 adalah 10. Jadi penyelesaian dari persamaan di atas adalah 10. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Agar lebih paham lagi, kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal. Yang pertama, kita akan menyelesaikan soal-soal pilihan ganda dulu. Sini ada soal Pak Anton sedang merencanakan suatu proyek pekerjaan. Bulan lalu, pekerjaan serupa dapat diselesaikan selama 12 hari oleh 12 orang pekerja. Kali ini, Pak Anton ingin agar proyeknya selesai 3 hari lebih cepat. Asistennya menyarankan agar Pak Anton menambah 3 orang pekerja lagi. Setujukah kamu dengan asisten Pak Anton? Di sini Pak Anton ingin merencanakan suatu proyek ya. Selama 12 hari oleh 12 orang pekerja, itu menurut laporan bulan lalu. Kali ini Pak Anton ingin menyelesaikan proyeknya lebih cepat, 3 hari lebih cepat.
12 kurang 3 sama dengan 9. Pak Anton ingin 9 hari proyeknya terjalankan, maka Pak asistennya menyarankan 3 orang pekerja lagi. Apakah asisten Pak Anton benar menambahkan 3 orang pekerja lagi atau salah? Kita coba klik setuju. Ternyata salah ya. Bagaimana ini bisa salah? Apa yang salah? Maka kita akan membahas ke pembahasan. Jika pekerja tambahan dinyatakan dalam X, maka model matematika didapat seperti di bawah ini. Ada suatu hukum, semakin banyak bekerja, waktu pekerjaan semakin sedikit karena semakin banyak tenaga, maka pekerjaan itu akan semakin cepat dikerjakan. Dalam hal ini, berlaku perbandingan terbalik, maka model matematikanya didapat seperti di bawah ini. 12 tambah X per 12 sama dengan 12 per 9. Setelah kita kalikan, 9 kali silang, 9 kali 12 tambah X sama dengan 12 kali 12. Maka 9 kita bagikan ke sini, 9 kali 12 tambah X sama dengan 12 kali 12 itu tadi 144. Nah, bisa kita anggap jadi 12 tambah X sama dengan dibagi 144 dibagi 9. Maka 144 bagi 9 hasilnya adalah 16. 12 tambah X turun, maka kita bisa dapat X sama dengan 4 karena 6. Jika kedua ruas dikurangkan dengan 12, maka hasilnya adalah 4. Jadi kerja yang harus ditambahkan oleh Pak Anton adalah 4 orang pekerja. Karena asistennya tadi menyuruh 3 saja, maka itulah alasan mengapa sarannya tak disetujui. Lanjut ke kuis nomor 2. 3 orang siswa menyelesaikan persamaan berikut. Ada persamaan 3 dikali 5x min 14 sama dengan 18. Dengan menggunakan cara yang berbeda tetapi hasil akhirnya sama. Ini ada jawaban siswa A dalam kotak ini, jawaban siswa B, dan juga siswa C. Siswa manakah yang menyelesaikan persamaan tersebut dengan benar? Menurut kalian ini siswa yang mana? Karena di sini penyelesaiannya beda, tapi hasil akhirnya sama. Dalam proses aljabar, walaupun hasil akhirnya sama, kalau penyelesaiannya salah, tetap salah. Kita akan langsung bahas saja ke pembahasan. Jawaban siswa A. Siswa A menggunakan jawaban menyelesaikan dengan cara seperti ini. 3 dikali 5x min 14 sama dengan 18. Sedangkan di bawahnya ada 8x min 14. Ini tidak boleh karena jika bentuknya seperti ini, kita harus menggunakan sifat distribusi, yaitu jika ia benar, maka 3 kali 5x sama dengan 15x, bukan 8x. 3 dikali minus 14 sama dengan 42, bukan minus 14. Maka jawaban siswa A, cara menyelesaikan siswa A salah. Kita lanjut ke siswa B. Siswa B menyelesaikan persamaan ini dengan 1/3 dikali 3 kali 5x minus 14 sama dengan 1/3 kali 18. Siswa B ini menyelesaikannya dengan membagi kedua ruas dengan 3.
3 dibagi 3 habis 1, maka turun 5x minus 14. 18 dibagi 3 sama dengan 6, maka 5x minus 14 sama dengan 6. Lalu siswa B ini menjumlahkan 14 di kedua ruas sesuai dengan peraturan dengan kaidah aljabar. Maka 5x minus 14 tambah 14 0, tinggal 5x. 6 tambah 12 sama dengan 20. Lalu masing-masing ruas dibagi 5 oleh siswa B, maka x sama dengan 4. Maka jawaban dan penyelesaian siswa B sudah mengikuti kaidah aturan yang benar. Selanjutnya kita akan melihat jawaban dari siswa C. Siswa C ini 3 kali 5x minus 14 sama dengan 18. Pertama, ia membagi kedua ruas dengan 15. Mengalihkan 3 kali 5x sama dengan 15x, 3 kali minus 14 minus sama dengan minus 42 sama dengan 18. Kedua ruas dibagi 15 oleh siswa C. 15x per 15 sama dengan x. 42 dibagi 15, 42 per 15 ditambah. Oh, dia menghilangkan 42-nya dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 42 per 15 agar bisa 0. X sama dengan 60 per 15. X sama dengan 4. Menurut penyelesaian siswa C, maka kaidah aljabar sudah dipenuhi, maka jawaban dan penyelesaiannya benar. Dari ketiga siswa tadi, maka jawaban siswa B dan siswa C yang benar, siswa A salah. Selanjutnya kita akan membahas kuis nomor 3. Ada soal, seutas tali sepanjang 60 meter akan dipotong menjadi 3 bagian. Panjang dari masing-masing bagian dinyatakan dengan 4 tambah x tambah 4 meter, 3x minus 2 meter, dan 2x tambah 4 meter. Bagian tali terpanjang adalah, kita ada A 22 meter, B 25 meter, C 27 meter. Kita akan membahasnya agar kalian paham. Pembahasannya adalah seperti ini. Bisa dilihat x tambah 4. Kita jumlahkan semua tali tadi. Karena total panjangnya adalah 60, kita masukkan 60 ke sini. X tambah 4 ditambah 3x minus 2 ditambah 2x tambah 4 sama dengan 60. Kita buka semua kurungnya. X tambah 4 tidak ada yang berubah karena tidak ada minus. 3x minus 2, 2x 4 sama dengan 60. Kita kelompokkan yang sesuku. X tambah 3x sama dengan 4x tambah 2x. 4 tambah 2 6x. Maka 4 tambah 4 8 dikurang 2 6. Maka jadi 6x tambah 6 sama dengan 60. Kedua ruas kita kurangkan dengan 6, maka 6x tambah 54. X 54 bagi 6 sama dengan 9. Didapat bahwa x sama dengan 9. Kita substitusikan x ini ke masing-masing panjang tiap bagian. Yang pertama ada x tambah 4 sama dengan 9 tambah 4 adalah 13. Jangan lupa masukkan satuan meter ya. Yang tali pertama 13 meter. Yang tali kedua 3x minus 2 sama dengan
X tadi sama dengan 9, jadi fungsikan 9 ke persamaan. 3 dikali 9 dikurang 12 dikurang 2. 3 kali 9 sama dengan 27 dikurang 2, maka 25 meter. Yang ketiga ada 2X tambah 4 sama dengan 2 kali 9 tambah 4 sama dengan 18. 2 kali 9 18 tambah 4. 18 tambah 4 sama dengan 22. Didapat 3 bagian ini adalah 13 meter, 25 meter, dan 22 meter. Jadi kita ketahui bagian terpanjangnya adalah 25 meter, merupakan tali B, tali kedua yang terpanjang. Selanjutnya kita akan membahas latihan dari bersama linear satu variabel ini. Latihan yang pertama, Latihan 1. Masyarakat sudah dimudahkan dengan tersedianya berbagai layanan angkutan seperti KRL, kereta rel listrik, MRT Jakarta atau moda raya terpadu Jakarta maupun transportasi online. Biaya yang ditarifkan menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh pengguna layanan. Melalui mesin pencarian Maps, seseorang dapat melihat berbagai pilihan untuk menuju suatu tempat seperti tabel di bawah ini. Ini ada tabel KRL yang pertama. Rawabuntu Tanah Abang 21 km dan Tanah Abang Sudirman 2,8 meter. Ada informasi stasiun dan waktunya juga. Adi akan melakukan perjalanan dari Rawabuntu menuju Fatmawati. Berapakah biaya minimal yang akan dikeluarkan Adi? Langsung kita bahas soalnya. Full kereta api, misalnya Adi menaiki full kereta api dari pukul 11.39 sampai 12.55. Dari pukul 11.39 sampai 12.55 itu 76 menit. 1 menitnya tadi membayarnya per 3 menit, maka per 3 km, maka 25,33 km sama dengan, kita akan menghitung biayanya yaitu 25 km kali 3.000 karena 1 kilometernya per 3-nya itu 3.000 ditambah dengan 0,33 kali 10 dikalikan dengan 1.000, maka dapat hasil 75.000 ditambah 33 rupiah. Jika naik kereta api, Adi akan mengeluarkan uang 75.033 rupiah. Jika naik full ojek online, ojek online, tarif KRL untuk berikutnya. km dikalikan dengan 2.000 per kilometer itu harganya 2.000, maka biaya yang harus dikeluarkan Adi adalah 44.000 rupiah. Jika Adi naik kereta api, ojek online, dan juga ojek online dari kereta api dari Rawabuntu sampai Kebayoran, dilanjutkan dengan ojek online dari Kebayoran sampai Fatmawati, maka Adi harus membayar 47.000 karena di kereta api ia menghabiskan biaya 21.000 dan ojek online 26.000. Jika dijumlahkan keduanya, maka
Hasilnya adalah Rp47.000. Atau opsi lain, jika Adi menaiki kereta dari Tanah Abang menuju ojek online ke Fatmawati baru ke Rawabuntu, maka Adi akan menghabiskan uang sebesar Rp63.000. Dari keempat opsi ini, yang paling murah, yang paling sedikit biaya dikeluarkan Adi adalah jika ia full menaiki ojek online dari Rawabuntu ke Fatmawati. Selanjutnya kita akan membahas latihan kedua. Dengan soal yang sama dan pertanyaan yang berbeda. Masyarakat sudah dimudahkan dengan tersedianya berbagai layanan angkutan seperti KRL atau kereta rel listrik, MRT Jakarta atau Moda Raya Terpadu Jakarta maupun transportasi online. Biaya yang ditarifkan disesuaikan dengan jarak yang ditempuh pengguna layanan. Melalui mesin pencarian Maps, seseorang dapat melihat berbagai pilihan untuk menuju suatu tempat seperti tabel di bawah ini. KRL ada 2 tabel, yaitu seperti tadi dari Rawabuntu ke Tanah Abang 20 km, Tanah Abang ke Sudirman. Juga tersedia stasiun dan waktunya. Untuk KRL 1 sampai 25 km pertama biayanya adalah Rp3.000 dan Rp1.000 untuk tiap 10 km berikutnya. Akan lebih menghemat waktu jika Adi menggunakan ojek online langsung dari Rawalepas atau dekat stasiun Rawabuntu ke sekolah swasta alam dekat stasiun Fatmawati. Apakah pernyataan itu benar? Berikan pendapat. Untuk menjelaskan pertanyaan ini, kita akan langsung membahas pembahasannya. Jika ia naik full kereta dari pukul 11.39 sampai 12.55, maka itu akan menghabiskan waktu sebanyak 76 menit. Kalau jika ojek online 22 km dikalikan dengan 3 menit per kilometer, maka Adi akan menghabiskan waktu sebanyak 66 menit. Dan jika ia naik kereta dari Kebayoran ke Kebayoran sampai lalu naik ojek online dari Kebayoran ke Fatmawati, maka Adi akan menghabiskan waktu sebanyak 60 menit. Selanjutnya, jika ia naik kereta dari Tanah Abang lalu dilanjutkan oleh ojek online ke Fatmawati, maka ia akan menghabiskan waktu sebanyak 78 menit. Opsi pertama 76, yang kedua 66, yang ketiga 60 menit, yang keempat 78 menit. Maka waktu yang paling singkat adalah 60 menit dengan naik dengan kereta ke Kebayoran dilanjutkan dengan naik ojek online ke Fatmawati. Latihan yang terakhir di persamaan linear satu parabol dengan soal yang sama. Ini pertanyaannya adalah, Adi akan melakukan perjalanan dari Rawabuntu menuju Fatmawati. Ada berapa pilihan perjalanan yang berbeda yang bisa diambil Adi dengan menggunakan informasi di tabel? Pembahasannya adalah informasi perjalanan Rawabuntu menuju Fatmawati ditampilkan pada tabel ojek online atau tabel keempat. Sebelumnya KRL
KRL dan MRT tidak menyediakan jika langsung dari Rawabuntu ke Fatmawati. Yang menyediakannya hanyalah ojek online. Maka informasi yang dibutuhkan oleh Adi ada di tabel keempat. Setelah selesai di persamaan linear satu variabel, kita selanjutnya akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel. Kita pendahuluan sedikit bahas tentang pengertiannya. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel dan berderajat satu dan memuat hubungan seperti tanda di bawah ini. Ini ada tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B lebih dari 0. AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga ada AX ditambah B kurang dari 0. Yang keempat ada AX ditambah B kurang dari sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, A dan B bilangan real. Contoh sehari-hari dari pertidaksamaan linear satu variabel ini adalah, misalnya Cici membutuhkan minimal 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Kita akan mengubah kalimat berikut ke dalam bentuk matematika. Misalnya banyak kertas adalah X. Minimal lembar kertas, maka X harus lebih dari sama dengan 3 karena minimal. Yang kedua, kecepatan Andika mengendarai mobilnya dengan kecepatan maksimum 100 km per jam. Misalkan kecepatan dengan X, maka X kurang dari sama dengan 100. Maksimum maksudnya adalah tidak boleh lebih dari 100. Yang ketiga, ada contoh siswa yang ikut remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Artinya adalah jika siswa tidak mencukupi 6, maka dia akan remedial. 6 adalah ambang batas. Maka misalkan nilai siswa adalah X, maka X kurang dari 6. Selanjutnya kita akan membahas mengidentifikasi bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Di bawah ini, mana sajakah yang termasuk dengan pertidaksamaan linear satu variabel? Coba lihat persamaan yang pertama. 2x tambah 5 sama dengan 23. Apakah ini merupakan pertidaksamaan? Jelas bukan, karena di sini ia menggunakan tanda sama dengan. Yang menggunakan tanda sama dengan ini, seperti yang kita bahas tadi, merupakan persamaan. Maka ia bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel, merupakan persamaan linear satu variabel. Yang kedua ada 2x tambah 5 kurang dari 23. Apakah ini merupakan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel? Ya, jawabannya benar. Ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel karena ia hanya memiliki satu variabel dan mempunyai tanda pertidaksamaan. Selanjutnya ada 2x pangkat 3 ditambah 5 kurang dari 23. Apakah ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Ya, bukan, karena syarat dari pertidaksamaan linear satu variabel ini tadi adalah ia harus berderajat 1. Pangkatnya harus 1, tidak boleh lebih.
Karena ini pangkatnya 3, maka ia bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk bentuk yang keempat, ada 2x tambah 5 lebih dari 3x. Apakah ini merupakan bentuk pertidaksamaan linier satu variabel? Ya benar, ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel karena di sini hanya memuat satu variabel yaitu x, walaupun dia berada di kedua ruas. 2x tambah 5 lebih dari 3x, maka ini merupakan bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Yang terakhir ada 2x tambah 5y lebih dari sama dengan 23. Karena ada x dan y, maka dia tidak satu variabel, dia ada dua variabel di bawah, di yang ini. Maka ia merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya kita akan membahas penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel dengan penjumlahan dan pengurangan. Contoh, tentukan penyelesaian dari 4x lebih dari sama dengan 3x dikurang 5 untuk A, x elemen bilangan rasional, dan B, x elemen dari bilangan bulat kurang dari 2. Penyelesaian, kita bahas yang A dulu. 4x lebih dari sama dengan 3x minus 5. Kedua ruas kita kurangkan dengan minus 3x, maka menjadi x lebih dari minus 5. Penyelesaiannya adalah x lebih dari minus 5. Yang pertanyaan B adalah bilangan bulat, x elemen bilangan bulat kurang dari 2. Jawaban yang A tadi adalah x lebih dari minus 5. Minus 5 artinya diperoleh hasil penyelesaian ini adalah min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Karena dia ingin hanya bilangan bulat kurang dari 2, maka jawaban B adalah 0, 1, dan 2. Yang kedua, tentukan penyelesaian dari 2 kurang dari x minus 1 kurang dari sama dengan 6 untuk x bilangan real dan x bilangan asli. Penyelesaian, jika bentuknya seperti ini, kita akan memecah kedua persamaan ini, satu pertidaksamaan ini menjadi 2. Menjadi 2 kurang dari x minus 1 dan x minus 1 kurang dari 6. Kita selesaikan satu persatu persamaan menjadi 2 ditambah 1 kurang dari x minus 1 plus 1. Kedua ruas kita tambahkan dengan 1, maka mendapat hasil 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 kurang dari x. Yang kedua, x kurang 1 minus 1 kurang dari sama dengan 6. Kedua ruas kita tambahkan dengan 1, maka didapat hasil x kurang dari sama dengan 7. Kedua penyelesaian ini kita gabung dalam suatu barisan bilangan. Maka penyelesaian x bilangan real 3, x kurang dari 3, x lebih dari minus 7. Dan penyelesaian x pada bilangan asli adalah 4, 5, 6, dan 7. Sekarang kita akan membahas kuis dari pertidaksamaan linier satu variabel. Kuis yang nomor pertama adalah
Pak Wirasakan memagari taman di belakang rumahnya. Pagar yang tersedia tidak lebih dari 17 meter. Bagian taman yang menempel ke tembok tidak dipagari seperti gambar berikut. Pagar yang tersedia tidak lebih dari 17. Ini adalah taman Pak Sakan yang memiliki panjang 7 meter dengan lebar X. Panjang X yang memenuhi adalah kita akan langsung bahas pembahasan. Di sini ada 7 meter dan 2X. Ini adalah X ditambah X sama dengan 2X. 2X ditambah 7 kurang dari sama dengan 17. Maka kedua ruas kita kurangkan dengan 7. Jadi 2X kurang dari sama dengan 10. Maka untuk mencari X, kita bagikan 10 dengan 2. Didapat hasil X kurang dari sama dengan 5. Karena panjang X harus lebih dari 0, dan X kurang dari sama dengan 5, maka panjang X yang memenuhi adalah X lebih dari 0, X kurang dari 5. Kuis yang kedua yaitu, manusia merupakan makhluk homotermik, yaitu makhluk berdarah panas. Suhu tubuhnya relatif konstan terhadap perubahan suhu di sekitarnya. Suhu tubuh manusia atau suhu inti core temperatur dipertahankan dalam batas normal, yaitu tidak lebih dari 0,3 derajat Celcius dari suhu normal. Jika suhu normal manusia adalah 36,9 derajat Celcius, kisaran nilai seseorang dikatakan memiliki suhu normal adalah, ini seperti ambang bawah dan ambang atas. 36,9 ini kita kurangkan dengan 0,3 untuk ambang bawah, maka 36,6. Opsi B. Untuk ambang atasnya kita tambahkan 36,9 ditambah 0,3, maka didapat hasil 37,2. Maka jawaban sesuai adalah B. Kita lanjutkan dengan kuis yang nomor 3. Maaf, ada sedikit kesalahan. Kuis yang nomor 3 ini, setiap perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 pada suatu jalan. Selanjutnya kita akan membahas kuis 3 di pertidaksamaan linier satu variabel. Sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 pada suatu jalan, dan minimarket B di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut. Jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru, jaraknya dari minimarket B lebih dari 20 km, pada kilometer berapakah minimarket yang baru didirikan? A. Lebih dari 70 km, kurang dari 30 km. C. Kurang dari kilometer 20 atau lebih dari kilometer 70. D. Kurang dari kilometer 30 atau lebih dari kilometer 70. D. E. Kurang dari kilometer 70 atau lebih dari kilometer 30. Maka jawabannya adalah D. Ternyata salah. Kita akan langsung bahas saja ke pembahasan.
Misalnya ini adalah minimarket A dan minimarket B yang berada pada 20 dan 50 km 50. Minimarket C akan dibangun pada 20 km jaraknya dari minimarket B. 50 kurang 20 sama dengan 30 dan 50 ditambah 20 sama dengan 70. Maka jawabannya adalah C di kilometer 30 atau lebih dari kilometer 70. Hanya kita akan membahas latihan dari pertidaksamaan linier satu variabel. Latihan 1. Pak Broto akan mengangkut 185 kotak barang. Masing-masing beratnya 20 kilogram menggunakan mobil box. Jika daya angkut mobil tersebut tidak lebih dari 1 ton dan berat badan Pak Broto 75 kg, maka Pak Broto harus melakukan paling sedikit titik-titik kali perjalanan untuk mengangkut semua barang tersebut. Kita langsung buat saja diketahui dan ditanyanya. Misalkan X menyatakan banyaknya kotak barang yang diangkut mobil untuk sekali perjalanan. Karena satu kotak barang beratnya 20 kilogram, maka kotak barang beratnya 25X. Daya angkut mobil tidak lebih dari 1 ton atau 1000 kilogram. Maka total muatan untuk sekali perjalanan adalah 1 ton lebih dari sama dengan berat total barang ditambah berat Pak Broto. Maka 1000 kilogram lebih dari sama dengan 25X kilogram ditambah 75 kilogram. Didapat hasil 925 kilogram kurang dari sama dengan 25X kilogram. Maka X adalah, kedua ruas kita bagikan 25, maka X adalah 37 kilogram. Dengan demikian, untuk mengangkut 185 kotak barang, paling sedikit dibutuhkan perjalanan sebanyak 185 dibagi 37 kali perjalanan, 37 kilogram per perjalanan. Maka perjalanannya akan terjadi sebanyak 5 kali. Yang kedua ada berat astronot di pesawat di bumi dan di pesawatnya ketika mendarat di bulan tidak boleh melebihi 200 kg. Jika berat pesawat di bumi 900 kg dan berat benda di bulan 1/6 kali dari berat benda di bumi, tentukan berat maksimum astronot di bumi. Gravitasi bulan sama dengan 1/6 gravitasi bumi. Berat pesawat di bulan 1/6 dikali 900 kg, maka berat pesawat di bulan adalah 150 kg. Misal WA berat astronot dan WP berat pesawat. Maka WA tambah WP kurang dari sama dengan 200. Kita masukkan WP sebesar 150 kg, maka WA didapat 50 kg, kurang dari sama dengan 50 kg. Maka itu saja yang bisa saya bahas hari ini. Apakah kalian paham? Semoga kalian paham dengan penjelasan saya tentang materi, latihan, dan kuis. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi saya di email atau di sosial media lain bisa. Semoga apa yang saya pelajari hari ini bisa
masuk ke dalam otak dan teringat untuk membantu kalian mempelajari materi ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa belajar ya sebelum ulangan. Terima kasih anak-anak.